Iya, selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Mbak Yatni. Selamat pagi teman-teman semua. Kita hari ini akan jalan-jalan Mbak Yatni. Betul sekali Bu Nana. Teman-teman akan diajak untuk melihat isi dari alam semesta kita bersama dengan Bu Nana. Mulai dari mana Bu kita akan cerita? Sebelum kita berangkat Mbak Yatni, karena perjalanan kita panjang, jangan lupa siapkan bekal yang cukup. Apa aja tuh bekalnya? Soalnya tadi Budian kan bilang tamasya ke kebun, tamasya ke taman. Ini sekarang tamasya ke alam semesta. Iya, tamasya ke alam semesta. Jadi bekalnya juga harus banyak nih Bu. Bekalnya harus banyak karena kita akan main sama-sama. Jadi pastikan kalian bersahabat ya. Jangan berantem di jalan, oke? Kita main sama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, gimana caranya Mbak Yatni? Ya, kalau teman-teman mau bertanya, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat. Nanti ada Mbak Lutfi dan Mbak Ocha yang akan memilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti akan disampaikan dan langsung dijawab oleh Bu Nana gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kepengen tahu tentang apa sih alam semesta itu, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Inilah waktu yang paling tepat sepertinya. Oke. Jadi kita siap berangkat? Siap ya semuanya? Siap. Nah, oke. Sebelum kita pergi jauh ke alam semesta yang besar, kita ingat-ingat dulu kita tuh ada di mana sih sebetulnya? Di mana kita berada? Di bumi. Betul sekali. Untuk lihat bumi yang indah, kita tamasya di bumi dulu. Kita lihat tadi ada pegunungan Bromo. Kalau dari Bromo tuh kita bisa lihat pemandangan sampai jauh sekali karena letaknya tinggi ya. Kita sampai bisa lihat puncak Semeru. Kalau langitnya cerah kita bisa lihat kubah bintang. Banyak sekali bintangnya begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan jalan-jalan sepanjang kita bisa hari ini. Nah, nanti kita akan berhenti di beberapa tempat yang menarik. Kita cerita tentang tempat-tempat itu gitu ya. Nah, sebelum kita berangkat pergi jauh, tadi kita mau ke bumi dulu. Dilihat bumi itu. Kita lihat ya bumi itu seperti apa. Wah, ini sudah ada miniatur bumi di sini. Nih, kalau kita putar-putar teman-teman jangan ikut pusing ya. Nah, sekarang bulan apa? Masih November, Bu. Masih November, belum Desember. Saya kok buru-buru banget. Nah, kalau bulan November di Indonesia sedang musim apa? Kalau sekarang kayaknya sudah sering hujan, Bu, di Observatorium Bosca ya. Itu karena apa ya? Karena bagian dari bumi kita tuh sedang miring ke arah matahari. Jadi banyak penguapan air. Nah, jadi musim panas di Australia, musim panas di Selandia Baru, di Afrika Selatan, di Argentina, di Chile. Sementara di utara sana, di Eropa, di Amerika Utara, di Kanada, itu sedang musim dingin. Ya. Nah, sekarang kita di mana Mbak Yatni? Kita ada di daerah yang namanya daerah ekuator atau khatulistiwa. Jadi, keliling pertengahannya bumi ini, ekuator namanya. Betul. Nah, terus kita persisnya ada di sini, Bu. Oh, kita di Pulau Jawa ini. Betul. Pulau Jawa di sebelah barat, di Bandung. Nah, kita melihat alam semesta dari titik ini, teman-teman. Ya, kita berangkat. Nah, yang kita lihat di layar adalah bola bumi seperti yang kita pegang di sini dan juga bola bumi ketika malam hari. Nah, kalau malam hari yang kelihatan apa? Oke, kita lihat di sini. Kalau di langit kita akan melihat titik-titik cahaya. Tapi kalau orang yang ada di luar bumi ketika melihat ke bumi juga bisa melihat titik-titik cahaya tuh, Bu. Loh, cahaya dari mana? Wah, dari mana kira-kira ya teman-teman? Kalau di bumi titik-titik cahaya itu berasal. Titik-titik cahaya ini maksudnya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, ternyata nggak sepi ya kalau bumi itu sedang malam ya. Banyak banget. Betul. Apa tuh Bu Nana sebetulnya ya? Kalau terangnya di bumi, mestinya bukan bintang. Betul sekali. Matahari. Iya. Paling lampu ya? Iya, lampu yang dinyalakan oleh kita semua ya pada saat malam hari. Boleh lampu jalan, dia boleh lampu rumah, lampu taman. Jadi
itu adalah penerangan yang digunakan oleh manusia dari aktivitasnya pada saat malam hari. Ternyata bisa terlihat sampai luar angkasa ya Bu ya? Iya, kalau misalnya buminya kelihatan di foto penuh begitu, artinya kan orangnya yang ngambil foto jauh dong di atas Betul. bumi kan ya. Jadi luar biasa bahwa kita bisa lihat bumi kita secara penuh sekarang karena kita punya teknologi mengirimkan roket, kadang-kadang sampai mengirimkan orang juga dan tentu saja peralatan foto. Nah, setelah kita dari bumi, kita akan kemana lagi Mbak Yasni? Kita ke tetangga yang paling dekat. Siapa tuh? Siapa ya? Tetangga terdekat kita adalah satelit yang sangat terus-menerus mengikuti atau menemani kita. Siapa itu namanya? Siapa itu namanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah B-U-L-A-N. Bulan. Nah, betul sekali. Nah, bulan itu merupakan objek astronomi terdekat dari bumi. Ya. Nah, kalau kita bilang dekat, seberapa dekat ya Bu ya? Kalau bulan itu jaraknya kira-kira 384.000 kilometer dari bumi. Wah, itu saya nggak bisa berhitung cepat Mbak Yani. Kira-kira kalau bumi itu besar tadi ya, sebola yang tadi kita gendong. Bulan lebih kecil. Nah, kira-kira berapa kalinya bumi tuh? Nah, jarak antara bumi dan bulan. Ya. Oke, kalau kita lihat bulan di langit, itu ukurannya paling besar di antara bintang-bintang pada saat malam hari. Terutama kalau purnama ya, kita bisa melihat lingkaran penuh. Ya, kita melihatnya ukurannya relatif kecil. Padahal sebetulnya bulan itu ukurannya 1/3 kali dari ukuran bumi. Kecil dong. Ya, ini dalam model ukuran, skala ukuran dari ukuran bumi dan ukuran bulan. Jadi ini adalah satelit kita. Ukurannya sebesar ini dibandingkan dengan bulan. Jadi 1/3 dari diameter. Yang namanya diameter itu apa Bu Nana? Diameter tuh ya, kalau kita punya lingkaran seperti ini, diameter itu adalah dari tepi yang sini ke tepi yang jauh, ambil garis lurusnya, itu diameter. Kalau separuhnya dari pusat ke tepi sini namanya jari-jari atau radius. Ya, gitu. Oke, nah jadi ini adalah ukuran bumi dibandingkan dengan bulan kita. Nah sekarang bulan kita ini seberapa jauh ya dari bumi? Apakah sejauh ini Bu? Kayaknya sih lebih jauh. Lebih jauh lagi ya? Iya. Coba Bu. Ya, saya jaga jarak. Kita sedang jaga jarak teman-teman. Kayaknya lebih jauh lagi Bu. Wah, ternyata jarak antara bumi dan ke bulan itu lebih jauh dari ini lagi teman-teman. Ya. Seberapa jauhnya? Seandainya kita bentangkan ini tali, maka tali ini akan membentang dan bisa menampung 30 buah bumi di antaranya. Ya, tadi itu kan Mbak Yasni kan buka si lilitan talinya 30 kali berarti ya. Karena 30 kali diameter bumi. Jadi nih, di buminya ini kita nggak cukup nih kalau kita harus berada di antara bumi dan bulan. Saya nggak masuk TV nanti. Nah itu ya. Jadi kalau kita lilit ini kan 1 kali diameter nih. Jadi maka kita harus perlu melilit 30 kali Bu supaya jarak bumi ke bulan. Ya, itu artinya kita bisa letakkan 30 bumi antara bumi dan bulan. Sebegitu jauhnya jarak antara bulan dan bumi. Betul. Kelihatan deket ya. Kelihatan deket. Bahkan di foto itu kita bisa lihat sepertinya tuh bumi itu kelihatan deket dari bulan. Bulan tuh kelihatan deket dari bumi. Iya, padahal jauh sekali begitu ya. Ya buat kita, buat satu individu saja bumi itu besarnya minta ampun. Nah, seperti itu. Itu kita bisa lihat kalau dari saking bulan itu lumayan dekat. Nah, walaupun jauh tapi dekat, artinya kita masih bisa kirim roket ke sana, ambil foto. Foto siapa yang diambil? Tentu saja foto kita. Nah, tentu saja kita suka sekali mengambil foto diri kita. Nah, itu adalah bumi kita dilihat dari permukaan bulan. Sepertinya dekat, padahal tadi yang Mbak Yani cerita kan? Iya, jauh banget sebenarnya. Nah, di situ kita bisa lihat dari permukaan bulan
bahwa bumi pun terbit dan terbenam. Seperti kita lihat benda-benda angkasa yang lain, kalau dari bumi semuanya seperti terbit dan terbenam. Ternyata bumi pun terbit dan terbenam kalau kita lihat dari tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat permukaan bulan itu dari jauh kelihatannya ada yang bagian yang gelap, bagian yang terang. Betul. Itu sebetulnya apa tuh Mbak Yatni? Yang terang apa, yang gelap itu apa, atau baik itu apa cerita? Jadi permukaan bulan itu tidak mulus atau rata, Bu. Gitu ya. Kalau kita melihat di permukaan gambar dari bulan ini ada daerah-daerah yang gelap, kemudian ada daerah-daerah yang terang. Daerah-daerah yang gelap ini yang kita namakan Maria atau Mare. Mare, laut. Ya, bahasanya laut. Kenapa? Karena dulu orang melihat seperti, oh itu daerah lebih cekung. Bisa jadi itu tempat adanya air, sehingga dinamakan Maria atau Mare atau laut, gitu ya. Kemudian juga kita lihat permukaannya bulan ini banyak sekali lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang ini yang kita kenal sebagai kawah. Jadi ternyata di permukaan bulan itu dipenuhi oleh kawah. Nah, kawah itu apa sih, Bu? Seperti kawah yang ada di bumi toh. Tadi kan kita pergi ke Bromo ya, ada kawah juga di sana. Mirip seperti itu? Oh, bukan. Mirip sekali, Bu. Jadi permukaan bulan itu banyak sekali lubang-lubang yang ternyata adalah kawah. Kawah-kawahnya tuh sangat banyak sekali, menutupi semua permukaan bulan. Dari mana kawah itu berasal, Bu? Biasanya kalau kawah tuh bisa, kalau di bumi dia vulkanik, gunung berapi dari bawah gitu. Tapi kalau di bulan sepertinya lebih banyak karena hantaman objek-objek dari luar. Bulan itu kan nggak punya atmosfer. Jadi dia tidak terlindung. Jadi kalau kita punya sesuatu yang pura-puranya benda angkasa jatuh ke bulan, maka materi bahan yang ada di permukaan bulan itu terhambur keluar, meninggalkan daerah yang kosong seperti lubang yang besar yang kita kenal sebagai kawah. Nah, yang menarik adalah di bumi pun ada kawah-kawah seperti ini yang merupakan hasil tumbukan objek dari luar yang lewat atmosfer bumi kemudian menumbuk. Bahkan bisa dahsyat loh Mbak Yatni. Itu misalnya berapa tuh? 60-an juta tahun yang lalu ya. 65 juta tahun yang lalu ada sebuah benda luar angkasa yang besar yang menumbuk permukaan bumi sampai akhirnya dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Ya, efeknya tuh bisa sangat mematikan ya, Bu ya. Ini hewan yang besar-besar ini, reptil raksasa yang kita kenal ini, itu sampai kasihan loh mereka, itu sampai punah loh Mbak Yatni. Gara-gara ledakan gara-gara ada yang jatuh ke permukaan bumi itu dahsyat sekali, panas sampai terjadi betul-betul bencana alam yang tidak pernah dirasakan oleh bumi sebelumnya maupun sesudahnya. Mudah-mudahan nggak lagi ya. Ya, amin. Nah, jadi hal ini menandakan bumi itu bukan objek yang terisolir ya, Bu. Jadi interaksi dengan benda-benda luar angkasa juga kerap terjadi begitu ya. Nah, nanti kita akan jalan-jalan dan kita akan lihat bahwa kita pun sekarang sebagai astronom memperhatikan itu, jangan sampai bumi dihantam oleh objek-objek yang berbahaya itu sampai mengacaukan kehidupan di bumi. Jadi salah satu tugas astronom adalah mengamati objek-objek yang terlalu dekat dengan bumi. Itu cerita tentang bumi kita dan bulan kita. Sekarang kita cerita tentang apa lagi nih, Bu? Kita tuh 3 sekawan. 3 sekawan yang mudah-mudahan akan selalu rukun. Siapa aja tuh? Tadi kita udah bumi, bulan. Nah, kalau sekarang lagi terang benderang pagi hari, kok bisa terang benderang? Cahaya dari mana? Cahaya itu datang dari tidak lain dan tidak bukan adalah dari matahari. Tepat sekali, matahari, bintang yang menjadi kepala keluarga kita. Yuk kita lihat matahari sebentar. Nah, ini kalau dari gambar di belakang kita, ini adalah matahari kita. Ya. Kok puter-puter, Bu, mataharinya? Nah, di alam semesta ini termasuk bumi, bulan, matahari, bintang-bintang,
itu nggak ada yang diam Bayatni, semuanya jalan. Sambil jalan mereka berkeliling, berrotasi terhadap dirinya sendiri, termasuk matahari kita. Nah, walau ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semuanya begitu. Nah, itu adalah bagian dari proses fisika yang membuat mereka stabil untuk waktu yang lama sekali. Nah, matahari kita itu sebuah bintang. Mengapa sebuah bintang? Dia memproduksi sendiri cahayanya. Bulan, bumi, planet-planet yang lain tidak punya cahaya sendiri. Mereka sekedar memantulkan cahaya matahari. Tapi matahari sebagai bintang, dia memproduksi cahayanya. Dan luar biasa cahayanya. Dan dengan besarnya, yuk seberapa besar matahari kita? Kita lihat matahari kita tuh seberapa besar sih sebetulnya. Kalau dilihat di langit, maka ukurannya seperti bulan purnama ya, Bu? Ya, kira-kira lebarnya itu kira-kira sebulan purnama. Betul. Tapi kan kita nggak lihat matahari langsung kan? Betul sekali. Nah, ini adalah model matahari kita hari ini. Ya, biar nggak silau saya pakai kacamata. Betul sekali, kalau lihat matahari nggak boleh melihat langsung ya teman-teman, harus menggunakan alat bantu yang khusus, salah satunya kacamata matahari. Keren kan? Nah, ini adalah matahari kita, sebuah bintang berwarna kuning kalau kita lihat. Ukurannya sebesar ini, Bu. Kalau mataharinya sebesar ini, kira-kira planet-planet yang lain sebesar apa ya? Saya pegangin ini, berarti mainan planet. Baik. Nah, kalau matahari kita ukurannya sebesar ini, bumi kita akan berukuran sebesar, coba teman-teman kira-kira tebak, apakah setengahnya, apakah sepertiganya, seperempatnya, atau ternyata ada yang bisa melihat bumi kita hanya berukuran sekecil ini. Wow, bandingkan nih dengan matahari kita. Sulit ya melihatnya, kita coba taruh di sini. Ini adalah bumi kita. Nah, kalau buminya sekecil itu bagaimana dengan planet-planet yang lain? Kita punya planet yang paling besar di tata surya, Bu Nana. Namanya planet Jupiter. Planet Jupiter itu 40 kali lebih besar dari bumi. Oh, besar banget dong. Besar banget ya. Tetapi sebesarnya planet Jupiter saja kalau dibandingkan dengan matahari kita, ternyata wow, ukurannya masih jauh lebih besar matahari kita ya. Nah, bagaimana yang lain? Planet raksasa kedua kita adalah yang punya cincin yang sangat indah, namanya Saturnus. Saturnus berukuran sedikit mirip dengan Jupiter, lebih kecil sedikit ya. Nah, ini adalah bumi kita, ini planet Jupiter, ini planet Saturnus, dan ada lagi dua planet gas yang lain yang katanya disebutnya planet gas kembar, yaitu Neptunus dan Uranus. Ukurannya dua-duanya mirip. Kalau kita lihat dengan menggunakan teleskop atau dipotret, warnanya kebiru-biruan, Bu Nana. Nah, ini planet bumi. Bagaimana dengan planet-planet batuan yang lain yang tersisa? Ada planet Venus. Planet Venus ukurannya mirip-mirip dengan bumi. Biasanya disebut planet kembarannya bumi, Bu. Karena ukurannya mirip. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini ukurannya setengah kali dari planet bumi. Dan yang paling kecil di keluarga planet di tata surya itu adalah planet Merkurius. Planet paling kecil dan paling dekat juga dengan matahari. Nah, jadi kalau dibandingkan nih ukuran-ukuran planet dan juga ukuran matahari kita, wah, besarnya sebesar ini nih Bu Nana. Ukuran planet itu pasti jauh lebih kecil daripada ukuran matahari atau bintangnya. Wah, dan ini berlaku juga untuk planet-planet yang ada di bintang yang lain ya, Bu. Oh, bintang lain punya planet juga ya? Betul sekali. Sekarang itu kita sudah menemukan bintang-bintang lain yang kita lihat di langit malam, itu ternyata punya planet juga yang mengelilinginya. Yang kita namakan extrasolar planet. Planet-planet selain planetnya matahari. Betul. Solar itu matahari. Ada juga solar bahan bakar sih, tapi yang kita bicarakan solar matahari. Iya, betul. Jadi planet itu pasti ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bintangnya. Nah, ini dari segi ukuran, Bu. Nah, sekarang bagaimana dari sebesar apa sebetulnya tata surya kita? Sejauh apa benda-benda di antara tata surya kita? Kalau kita duga sih sebetulnya mestinya besar ya tata surya. Soalnya
Planet yang jauh pun bisa memantulkan cahaya matahari. Berarti Betul mataharinya besar, artinya dia bisa sampai menjangkau cahayanya tuh sampai yang jauh sekali. Betul. Tapi seberapa jauh kira-kira? Oke, nih. Aktivitas sekarang ini akan memperlihatkan berapa dimensi tata surya kita. Mulai dari matahari sampai ke Pluto. Nah, Pluto sekarang ini dikategorikan sebagai bintang kerdil. Planet kerdil, Bu Nana. Ya, jadi kalau lihat di gambar ini adalah potret terbaru dari planet kerdil Pluto. Begitu ya. Nah, matahari ke Pluto kita bisa andaikan sepanjang atau sejauh sebuah pita kertas yang ada di sini. Jadi teman-teman mungkin sudah diminta untuk menyiapkan 1 meter pita kertas seperti ini. Ini yang akan menjadi bahan aktivitas kita untuk membuat dimensi tata surya kita, Bu Nana. Mulai dari yang paling ujung matahari dan ujung yang satunya adalah Pluto. Nanti kita akan mencari tahu di mana letak planet-planet tersebut di antara matahari dan Pluto, begitu ya? Oke, kita coba. Kalau kita di sini, kita coba pakai pita supaya lebih panjang. Pak, ini asik nih. Jadi teman-teman ikutin kita ya. Kalau udah siap tali ya 1 meter atau mau 1,5 meter juga nggak apa-apa. Tapi ujungnya kita rentang ya. Kita rentangkan, teman-teman bisa menuliskan matahari di ujung kertas yang satu dan menuliskan Pluto di ujung kertas yang lain. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti dari modul yang telah dibagikan. Kalau teman-teman mau mendownload lagi modulnya, itu modulnya sudah ada di website Observatorium Bosca. Nah, Kak Lutfi nanti akan membagikan linknya di chat, jadi silakan cek di kolom chat ya. Nah, kembali lagi, jadi 1 bentangan pita ini adalah dimensi tata surya kita dari matahari ke Pluto. Matahari ke Pluto ini jauhnya sekitar 40 kali jarak dari matahari ke bumi, Bu. Lumayan ya. Nah, 40 kalinya nih. Jadi kita harus membagi pitanya ke dalam 40 kali bagian yang sama besar, kemudian kita taruh bumi di paling dekatnya. Oke, nah sekarang kita akan membagi pita ini ke dalam 2 bagian yang sama besar. Kita lipat, Nah, kita lipat menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian talinya bisa ditekan sedikit untuk menandakan tanda lipatannya. Oke, nah ini adalah bagian tengahnya. Jadi kalau yang namanya dibagi 2 sama besar itu kita lipat sampai ada tengah-tengahnya di sini ya. Jadi sama panjang ya. Sama panjang, betul sekali Bu Nana. Nah, jadi kalau kita kembali lagi bentangkan, artinya di tengah-tengah ini adalah ada 1 buah planet yang berada di tengah-tengah antara matahari dan Pluto. Nah, kalau kita jajarkan kan planet itu ada mulai dari yang terdekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kira-kira planet apa ya yang ada tepat di tengah antara matahari dan Pluto? Pasti bukan bumi. Tentu saja ya Bu ya, dan bukan Merkurius. Nah, ini adalah salah satu planet gas. Planet gas yang kita kenal sebagai dengan planet Uranus. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan di tengah-tengah situ Uranus. Nah, Uranus itu gambarnya yang terlihat di sana. Nah, ya jadi planet yang berada di tengah-tengah antara matahari dan Pluto adalah planet Uranus. Nah, sekarang kita akan lipat lagi menjadi sama bagian antara Pluto dan Uranus. Nah, Plutonya, kemudian kita temukan Pluto dengan Uranus. Teman-teman bisa lipat kertasnya dari ujung Pluto ke Uranus. Nah, di tengah-tengah, di antara Uranus dan Pluto, ini ada 1 planet. Ini planet yang paling jauh berarti ya. Kembarannya Uranus, yaitu planet Neptunus. Nah, teman-teman bisa tuliskan di pertengahan kertasnya planet Neptunus. Nah, kita sudah punya 3 planet, 2 planet dan 1 planet kerdil nih Bu. Nah, sekarang kita akan mencari letak atau posisi planet yang lain. Yang masih banyak sebetulnya. Betul.
kita lipat antara Uranus dan Matahari. Ya. Kita lipat, ya. Di pertengahan Uranus dan Matahari, kita akan menemukan sebuah planet raksasa yang lain. Planet ini terkenal memiliki cincin yang sangat indah. Pastilah Saturnus. Betul sekali. Saturnus. Dan Saturnus ini juga dikenal sebagai planet yang memiliki satelit atau bulan yang paling banyak, Bu. Di tata surya. Banyak ya? Banyak, Bu. Udah punya cincin, punya bulan lagi. Kaya raya nih planet. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, selain ada Saturnus, itu ada satu bulan lain. Satu bulan yang mengelilingi planet Saturnus ya, Bu ya? Bulan apa itu, Bu? Dia itu punya nama Titan. Titan atau Titan. Titan ini istimewa sekali karena dia walaupun dia bulan, tapi dia besar sekali. Maksudnya itu bisa sekira-kira bumi gitu. Wow. Punya atmosfer tebal dan orang pikir kondisinya tuh masih memungkinkan dia punya banyak elemen-elemen kimia yang kompleks sekali. Jadi orang tuh pengen tahu di sana tuh ada apa aja. Jadi ada misi wahana antariksa namanya Cassini yang bertahun-tahun keliling Saturnus, lihat-lihat Titan dan lain sebagainya. Jadi yang ada di foto sebelah kanan yang dekatnya Mbak Yatni itu Titan. Tentu ukurannya tidak sama dengan Saturnus, tetapi itu kita perbesar biar teman-teman bisa lihat. Kan betul sekali. Tampilannya seperti bumi dari jauh ya warnanya. Iya, warnanya biru, hijauan begitu ya, Bu ya? Ya. Ya, itu dia planet Saturnus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pita planet kita. Jadi kita sudah punya satu daerah di antara Matahari dan Saturnus. Kita lipat lagi Saturnus. Belum selesai kita lipat-lipat. Betul. Supaya dia bertemu dengan Matahari, maka di tengah-tengah antara Saturnus dan Matahari itu terdapat satu planet raksasa yang tersisa. Planet gas dan planet yang paling besar, yaitu Jupiter. Nah, kita taruh Jupiter di sini. Jupiter nih memang besarnya nggak kira-kira nih ya. Besar sekali. Dan dia berotasinya cepet banget Mbak Yatni. Wah, udah besar berotasi cepet jadinya yang terjadi dia banyak terjadi badai. Kalau teman-teman lihat di permukaannya itu ada banyak awan, ada banyak kelihatan apa itu bentuk lingkaran-lingkaran macam-macam umit gitu ya. Itu sebetulnya badai itu banyak. Badai yang mirip seperti yang di bumi ya, Bu? Mirip di bumi, cuma lebih dahsyat. Dan lama kalau kita kan badai berapa jam gitu ya, di sana tuh badai bertahun-tahun. Waduh. Kayaknya saya di bumi aja deh. Nah, selain Saturnus, planet Jupiter juga punya banyak sekali satelit atau bulan yang mengelilinginya. Jadi planet raksasa yang punya banyak bulan juga. Beberapa di antara yang terkenalnya dikenal sebagai satelit Galilean. Karena dia ditemukan oleh Bapak Galileo Galilei. Nah, Ibu bisa cerita, Bu, kira-kira satelit-satelit yang ada di Jupiter itu seperti apa? Satelit-satelit di Jupiter yang kita bisa lihat, bahkan dengan teleskop kecil yang dibikin oleh Pak Galileo zaman dulu itu. Nah, beliau melihat, wah, ternyata ada loh objek-objek yang tidak mengelilingi bumi, malah mengelilingi planet lain. Nah, jadi akhirnya mereka pikir-pikir, barangkali memang alam semesta ini tidak mengelilingi bumi. Ya, jadi kan kemudian kita tahu bahwa ternyata kita, bumi, dan planet-planet lain itu mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada juga satelit-satelit seperti bulan mengelilingi planetnya. Kemudian itu ada Ganymede, Callisto, Europa, dan lain-lain yang mengelilingi planet Jupiter. Ada yang orang pikir mungkin punya air di dalamnya, di bawah karena ada lapisan es yang tebal sekali, tapi di bawahnya itu mungkin ada air. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita pikir hanya terjadi di planet, tapi mungkin malah terjadi di bulannya itu, seperti Titan tadi. Menarik sekali ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Kalau kita pertemukan Jupiter dengan Matahari, maka kita punya satu daerah di tengah-tengahnya. Nah, ada objek yang mengisi daerah di antara Matahari dan di Jupiter, pas di tengahnya. Objek-objek ini bukan planet, Bu. Bukan planet, tapi dia merupakan kumpulan batuan-batuan besar yang mengelilingi Matahari juga. Nah, kita namakan dia sebagai sabuk asteroid. Nah, jadi tadi kita kenal
kawah tadi itu salah satunya bisa jadi akibat tumbukan dari asteroid gitu ya. Jadi Nah. sabuk ini adalah tempat beredarnya batuan-batuan asteroid tadi ya. Betul. Kadang-kadang ada yang jalan agak nyeleweng gitu terus menumbuk benda-benda langit yang lain yang ada di tata surya. Betul sekali. Nah, ini kemudian, sekarang kita ternyata sudah meninggalkan sisa daerah yang cukup sempit ya Bu ya, di antara matahari dan asteroid. Tapi kita masih punya 4 planet yang kita kenal sebagai planet batuan. Di mana letak-letaknya planet batuan di antara matahari dan asteroid? Kita coba temukan asteroid dengan matahari kita. Kita lipat lagi sama bisa masih dilipat. Ya. Masih dilipat. Nah, daerah pertengahannya ini merupakan planet yang kita kenal sebagai planet merah. Siapa itu? Planet merah? Ini adalah planet Mars. Nah, planet Mars. Planet Mars ini dikenal sebagai planet merah karena memang kelihatannya di langit berwarna merah. Oh, iya betul. Nah, ini kalau dipotret dari Observatorium Bosca kira-kira seperti ini. Itu foto kita yang terbaru tentang planet Mars. Bagus kan? Ada kelihatan di bawahnya putih-putih itu apa coba? Apa ya, Bu? Itu kutub es. Jadi planet Mars itu seperti bumi juga, punya kutub es di utara dan di selatannya. Jadi ada kutub es di daerah kutub utara dan kutub selatan planet Mars. Nah, kenapa warnanya merah, Bu? Itu lebih karena atmosfer dan lapisan-lapisan permukaannya, material kimia yang ada di situ. Yang nampaknya cukup berbeda dari apa yang ada di bumi. Ya Bu ya, karena bumi kalau dilihat dari luar angkasa kan kelihatannya juga berwarna-warni gitu ya, warnanya beda. Banyak orang lagi kepingin ke Mars loh Mbak Yatni. Lihat kalau di sana tuh hidup di sana gimana ya? Mau ikut nggak? Saya di sini aja dulu. Saya juga. Oke, nah sekarang sudah semakin sempit ruangan di antara matahari dan planet Mars. Jadi di antara planet Mars dan matahari itu masih menyisakan ada 3 buah planet batuan, yaitu kita. Betul sekali, yaitu Merkurius yang paling dekat dengan matahari. Mulai nih harus sempit-sempitan sedikit ya. Merkurius bukan berarti ada di dalam matahari nih. Ya. Merkurius, punten ya sempit-sempitan. Merkurius, kemudian ada Venus. Nah, Venus ini dikenal punya atmosfer yang sangat tebal. Dia kayak efek rumah kaca tuh. Betul, jadi walaupun bukan yang paling dekat dengan matahari kita, tapi temperaturnya paling panas di antara planet-planet lain di tata surya kita. Nah, jadi sekarang kita sudah punya nih skala dimensi tata surya kita dari matahari ke Pluto dan letak planet-planet di antaranya. Jadi kita bisa lihat nih di sini. Matahari, kemudian yang paling jauh adalah Pluto, setelah itu ada planet-planet gas seperti Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Jarak di antara planet itu ternyata tidak sama besar ya Bu Nana, tidak. Ada yang jauh, kemudian semakin dekat, dan kalau kita lihat semakin mendekat ke matahari itu ada 4 planet batuan, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jaraknya jauh relatif dekat sekali dibandingkan dengan jarak-jarak planet gas atau planet raksasa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat bagaimana posisi antara planet-planet terhadap matahari begitu Bu Nana. Semoga sudah tergambar ya. Skalanya berarti ya, ini diskalakan. Betul sekali. Nah, ini kita sudah jalan-jalan ke matahari. Nah, skala yang lain yang bisa ditunjukkan juga Bu Nana bisa cerita. Tadi seandainya saking kita repot, lipat, sampai lupa urutan planetnya gimana tadi. Nah, jadi nanti kan di buku pelajaran adik-adik tuh ada tuh. Nah, nanti kita bisa urutkan lagi. Tapi yang jelas untuk tahu urutannya dan mengingat-ingat perbandingan ukuran ya, dan selain urutannya bisa lihat hal-hal seperti ini. Ini model planet 3 dimensi dari yang paling dekat matahari. Siapa tadi namanya? Merkurius. Kemudian yang panas? Venus. Terus kita yang keren? Bumi. Terus
Berikutnya yang mirip merah. Betul, Mars. Tiba-tiba planet besar. Jupiter. Jaraknya sih nggak segini kan ya, Betul. jaraknya wah tadi kita sudah lihat. Jadi kemudian kita hanya membuat supaya kita ingat setelah Mars tadi ada sabuk asteroid sebetulnya ya. Terus ada Jupiter, ada planet yang punya cincin ini yang ya bikinnya kita kayak ceplok telur biar teman-teman ingat. Terus ada yang dua kecil-kecil ini siapa? Uranus dan Neptunus. Ya, Pluto ada di situ ya. Dia bukan planet normal lagi tapi dianggap sebagai planet kecil. Betul. Nah, untuk kembali antara kita sama matahari ya Mbak Yatni, itu kan hubungannya istimewa sekali. Kita dapat energi dari kalau nggak dari matahari. Nah, matahari itu bintang gitu kan ya. Jaraknya 150 juta kilometer. Wah, udah 50 juta kilometer. Kalau kita naik mobil yang udah keren, yang kenceng banget, 150 km per jam. Jangan dipakai di jalan ya, tanpa polisi kita. 150 km per jam itu kira-kira kita butuh waktu lama ya dari sini ke sana. Tanpa berhenti di rest area ya. Area nggak apa gitu. Ya, kita bisa sampai dalam waktu sekitar 150 tahun saja, Bu. Aduh, memang makanya tadi sangunya harus banyak ya. Tapi yang jelas teman-teman, matahari itu saking terangnya, saking kuat cahayanya, dia ada 150 juta kilometer dari kita. Kita tuh pasti silau, ya kan? Coba kalau lampu biasa yang ada bohlamnya itu, yang kita ada di kamar, kita taruh agak jauh di tepi ruang, kita udah nggak kelihatan kan, kadang udah redup. Mau baca jadi nggak bisa kan, lampunya didekatkan. Tapi matahari segitu jauhnya masih bisa membuat mata kita silau. Jadi terbayang seberapa besar energi yang dikeluarkan oleh matahari kita. Ya? Nah, di tepi tata surya kita sebetulnya masih ada objek-objek yang menarik yang sesekali datang. Misalnya komet ini. Komet apa itu komet Ibu? Komet itu adalah ujungnya di kepalanya yang daerah sana itu ada bongkahan es. Nah, bongkahan es itu kadang-kadang terlempar masuk ke arah yang lebih dekat ke matahari. Nah, kalau sudah sampai dekat dengan matahari, dia itu bisa memantulkan cahaya matahari sampai mengeluarkan ekor yang spektakuler seperti itu. Nah, itu komet Neowise yang baru-baru ini lewat dekat-dekat kita. Cantik sekali ya. Betul sekali. Nah, makanya ya, mungkin orang-orang dulu melihatnya sebagai bintang karena dia bersinar di langit dan punya ekor. Jadi dikenal juga sebagai dengan bintang berekor gitu ya, Bu ya. Padahal dia bintang bukan, tapi memang punya ekor sih. Oke. Nah, sebelum kita pergi meninggalkan tata surya, kita mau kasih sedikit penghormatan kepada misi wahana antariksa kita yang keren sekali namanya Voyager, yang fotonya ada di situ, yang sudah melewati keluar dari batas tata surya kita. Jadi bayangkan ada bikinan manusia yang teknologinya keren, yang sudah jalan sendiri sih, nggak ada orangnya ya, sampai keluar tata surya, tapi masih kirim foto, masih kirim sinyal sampai kepada kita di bumi. Jadi kita bisa lihat foto-foto objek-objek yang jauh itu walaupun tidak pernah ada manusia yang ke sana. Ya, dari wahana luar angkasa ya, Bu ya. Yaitu Voyager namanya. Itu namanya Voyager. Betul. Nah, sekarang kita sudah keluar tata surya, kita lihat bintang-bintang. Nah, dunia kita berubah dari dunia planet ke dunia bintang. Nah, bintang-bintang itu ada yang dekat, ada yang jauh, dan kebanyakan jauh sekali. Nah, tapi bintang-bintang itu tampak dari kita sepertinya susunannya kok gitu-gitu aja, sampai kita bisa lihat pola-pola tertentu yang kita kenal sebagai rasi bintang. Nah, Mbak Yatni, rasi bintang itu apa sih sebetulnya? Betul. Jadi kalau kita melihat di langit malam kita, itu bintang-bintangnya pastinya relatif tetap satu dengan yang lain, gitu. Antara satu bintang dengan bintang yang lain tuh nggak pergi kemana-mana setiap hari. Posisinya di situ-situ aja. Nah, akhirnya untuk memudahkan mengenali pola yang ada di langit itu, orang menggambarkan satu gambaran ya dari satu kelompok bintang yang jaraknya berdekatan. Nah,
Jadi orang berhayal-hayal nih, kira-kira kalau bintang yang ini dekat dengan bintang yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, kira-kira itu membuat gambaran apa ya? Nah, itulah yang kita namakan rasi bintang. Nah, rasi bintang. Rasi bintang. Salah satu yang terkenal adalah rasi bintang Orion namanya. Nah, Orion ini bisa terlihat seperti yang ada di gambar ini. Dan kalau kita melihat rasi bintang Orion, memang warnanya berbeda-beda juga, Bu. Bintang itu. Jadi ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya keputihan. Nah, kenapa bintang itu warnanya beda-beda, Bu? Tadi itu kita cerita tentang matahari, warnanya agak kuning ya. Betul. Nah, warna bintang itu lebih menunjukkan dia itu punya suhu berapa tinggi. Semakin tinggi suhunya, dia semakin ke arah putih, ke arah biru. Sementara bintang-bintang yang tidak terlalu tinggi suhunya tuh kuning, merah gitu ya. Nah, jadi dan warna juga bisa menunjukkan umur. Yang merah itu biasanya sudah agak lebih tua. Warnanya merah-merah begitu ya. Nah, ini adalah rasi bintang. Jadi sebetulnya gambaran rasi bintang itu orang menggambarkannya karena satu bintang dengan bintang yang lain, lokasinya atau posisinya di langit itu berdekatan. Padahal kalau kita ukur jarak sesungguhnya bintang-bintang tersebut, bintang-bintang yang berada di dalam satu rasi itu jaraknya bisa beragam sekali dari bumi, Bu. Seperti Orion ini. Jadi kalau kita lihat di langit, mereka berdekatan ya, ini antara bintang-bintang di sini. Padahal sebetulnya kalau di langit jarak mereka itu beragam. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau dilihat dari kita gitu ya. Betul. Seperti kalau Mbak Yatni di depan saya. Nah, saya ada di belakangnya Mbak Yatni, tapi dari jauh kelihatannya kita berjajar. Padahal tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi gambaran rasi bintang itu lebih kepada karena dia proyeksi yang ada di langit. Jadi kalau kita lihat Orion di langit tuh bentuknya seperti ini ya. Gambarannya seperti pemburu gitu. Seperti yang ini tadi. Betul. Jadi ini 3 ini kelihatannya berjajar seperti ini, padahal ada yang di depan. Nah, padahal dari segi jarak ternyata bintang-bintangnya punya jarak yang berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh di belakangnya. Nah, betul. Nah, sekarang kita mengenal ada 88 buah rasi bintang, Bu Nana. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang menarik adalah karena jarak bintang-bintang di dalam rasi bintang yang kita kenal itu berbeda-beda. Nah, artinya kalau kita pergi ke tempat yang lain, kita melihat kumpulan bintang-bintang tersebut, kita akan melihatnya sebagai gambaran yang sama sekali berbeda dari yang kita gambarkan sebagai rasi. Jadi mereka nggak akan tampak seperti ini? Betul sekali. Jadi kalau andainya kalau kita ada di bumi, kita akan melihat seperti ini ya. Tetapi kalau saya katakan saya dari bintang yang lain, dari eksoplanet tadi. Betul. Nah, tentu begitu ya. Betul. Perspektifnya menjadi berbeda, bisa saja gambaran rasi bintangnya berubah sama sekali. Misalkan menjadi seperti ini. Gitu. Jadi tidak lagi sebagai pemburu begitu, Bu Nana. Nah, ini bisa dijadikan alat bantu untuk belajar tentang rasi bintang dan bagaimana posisi bintang-bintang di dalam ruang 3 dimensi di luar angkasa begitu ya. Nah, bintang-bintang itu sebetulnya banyak kita lihat berada di dalam satu kelompok, Bu Nana. Nah, jadi biasanya dia tidak sendirian ya. Dia ada di dalam kelompok-kelompok bintang yang kita namakan gugus bintang. Nah, Bu Nana mungkin bisa cerita beberapa gugus bintang yang kita kenal. Nah, gugus bintang itu adalah kumpulan bintang-bintang yang memang sungguh berada saling berdekatan. Nah, mereka mungkin lahir pada tempat yang sama, pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Jadi mereka seperti berkumpul. Nah, pada tempat-tempat seperti gugus bintang itu, kita akan lihat daerahnya itu cemerlang sekali seperti ini. Nah, ini gugus bintang yang terkenal sekali kan, Mbak Yatni. Kalau dihitung tuh ada 6 atau 7 bintang yang terang. Makanya disebut sebagai bintang 7 ya. Balsam ya. Disebut juga Kartika, kemudian juga disebut Subaru, disebut Pleiades ya. Nah, ini saking terangnya dia bisa kita lihat dengan mata tanpa teleskop. Warnanya memang sungguh
seperti kebiru-biruan seperti itu. Jadi dia adalah bintang yang masih muda, tinggi sekali suhunya, dan dia ikut memanaskan gas yang ada di sekitar dia. Makanya ada daerah-daerah biru atau putih di sekeliling bintangnya ya, Bu? Iya, dan ada banyak loh gugus bintang yang cantik-cantik sekali. Bahkan Orion juga yang tadi kita lihat itu sebetulnya juga ada terlingkup di sebuah gugusan bintang, ada gas nebula yang terang sekali. Ya, kita bisa temukan itu di daerah dekat ini ya, Bu, sabuk Orionnya Ya, gitu dekat ya. sabuknya, dekat sabuk sang pemburu Orion tadi. Kita kenal dengan nebula Orion. Ya, ya. Oke, jadi ruang-ruang di angkasa itu ya relatif tidak kosong ya, Bu. Tidak. Dan ruang-ruang di antara bintang itu juga diisi oleh awan-awan gas hidrogen yang kita kenal sebagai awan nebula. Ya, ya. Nah, yang menarik adalah bahwa bintang-bintang itu semua, termasuk matahari kita, itu ada di sebuah kumpulan bintang yang maha raksasa yang kita kenal sebagai galaksi. Wah. Setelah berkumpul di dalam gugus, kemudian bintang-bintang gugus-gugus yang lain juga akan berkumpul di dalam satu sistem atau satu rumah yang lebih besar lagi yang kita kenal sebagai galaksi ya. Nah, galaksi itu bisa berisi ratusan miliar. Waduh, ratusan miliar, Bu. Ratusan miliar tuh nolnya berapa? Ayo, banyak loh. Yang saya paling kenal adalah juta. Kalau juta nolnya 6. Di atas juta, puluh juta, 7. Di atas 10 juta, 100 juta, 8. Di atas 100 juta, 1 miliar. Ya, 1.000 juta itu namanya 1 miliar atau 1 biliun. Betul ya? 9 nolnya. Ya, jadi kalau ratus miliar itu nolnya tambahin lagi tambah 2. Jadi sebesar nolnya. Banyak banget tuh. Nah, jadi ada berapa tadi tuh? 100 miliar bintang di dalam galaksi rumah kita. Galaksi rumah kita tuh namanya Milky Way atau Bima Sakti. Bima Sakti. Nah, galaksi kita itu ternyata punya bentuk seperti telur ceplok ya. Tengahnya bulat, terus ke pinggir tuh pipih ya. Kalau telur ceplok atau piring yang ditangkupkan itu seperti itu kira-kira. Nah, di dalam piringannya itu loh Mbak Yarni, ada yang kita kenal sebagai lengan-lengan. Nah, lengan-lengan itu seperti ini. Ada yang lengannya banyak, ada yang lengannya cuma sedikit, ada yang lengannya panjang. Tapi yang jelas, lengan-lengan ini berisi gas, bintang, bintangnya, dan juga seluruhnya ini putar. Wah, jadi ternyata satu galaksi yang besar itu juga berputar juga ya, Bu? Iya, sebesar begini berputar. Jadi bayangkan saja, luar biasa energinya kan? Iya. Nah, kalau begitu nih, Bu, di dalam galaksi Bima Sakti, di mana posisi kita dan matahari kita? Apakah ada di tengah sini? Tidak. Di atas sebelah sini? Tidak. Di bawahnya sebelah sini? Tidak juga. Ujung sini atau ujung mana nih, Bu? Nah, kira-kira agak ke pinggir. Di salah satu lengannya ya, Bu ya? Di salah satu lengan, agak ke pinggir. Nah, mungkin di daerah sini banget nih. Nah, ternyata matahari kita berada di salah satu lengan spiral di galaksi Bima Sakti dan agak ke tepi gitu ya, tidak di tengahnya. Nah, ini kok bintangnya paling banyak ada yang merah di tengah. Merah. Ini yang merah tadi ya kira-kira menunjukkan bintang yang sudah tua ya. Dan mereka itu berkumpul ke arah tengah Mbak nih. Nah, bintang-bintang yang masih muda banyaknya di lengan-lengan. Betul. Dan termasuk matahari kita ada di lengan galaksi ya, di lengan spiral. Nah, termasuk kita bisa lihat di sini juga ya. Jadi bintang-bintang itu banyak ditemukan berkumpul di daerah-daerah gas atau awan nebula ya, Bu ya. Nah, ini awan-awan gas ini adalah awan gas hidrogen yang masih dingin, yang masih bisa punya kesempatan untuk menjadi bintang baru. Nah, kalau mereka sudah jadi bintang baru, ya sudah gantian. Ada bintang baru, ada bintang yang sudah tua, dan galaksi kita akan terus bersinar. Nah, selain galaksi kita, tentu masih ada banyak galaksi yang lain. Ada galaksi tetangga kita, Andromeda namanya. Iya, sebelum lupa, galaksi kita itu kalau di langit yang cerah, dia bisa kelihatan
seperti bentangan sungai yang putih, makanya disebut Milky Way. Nah ini dia. Nah kalau agak warnanya agak pink, agak putih dan lain sebagainya, bintangnya banyak sekali. Nah itulah Milky Way kita. Nah ada juga planet galaksi yang lain, galaksi yang dekat kita namanya galaksi Andromeda. Ya, nah seperti ini fotonya, foto dilihat dari Indonesia dengan teleskop ya sedang-sedang aja, nampaknya indah sekali kan ya. Betul. Dan terlihat juga berwarna-warni juga ya. Punya lengan-lengan seperti ini. Betul. Jadi bukan galaksi kita saja yang punya lengan-lengan spiral dengan bintang dan gasnya, tapi banyak galaksi-galaksi yang lain yang juga punya bentuk seperti itu. Ada yang sampai kelihatan bagus sekali karena dia sedang bertumbukan dengan galaksi lain. Tapi ada juga galaksi yang bentuknya nggak seperti ini, lebih seperti bola, lebih seperti lonjong, seperti telur. Nah ini bentuk yang ya dia bagus sekali kan lengannya Mbak Yani, warnanya pink. Nah ini masih banyak sekali bintang muda di situ yang baru saja lahir. Nah kalau kita kumpulin di satu album gitu, album keluarga galaksi, ya macam-macam warnanya, macam-macam bentuknya. Betul sekali. Ya. Ini foto keluarga ya, Bu ini ya? Foto keluarga, tapi kalau foto keluarga kan kalau Yani lagi nggak ngadep ke sana, ya ini ngadep sana, kita semua ngadep situ. Tapi galaksi kan nggak gitu. Betul. Lagi gini, lagi apa ya terserah dia gitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, galaksi-galaksi ini adalah yang menyusun alam semesta kita. Jadi di alam semesta kita ada triliunan galaksi yang bagus begitu. Nah bayangkan setiap galaksi bisa berisi ratusan miliar bintang gitu ya. Dan bintang juga punya planet-planet yang mengelilinginya. Jadi luar biasa kan, kaya sekali alam semesta kita dan besar sekali. Nah jadi kalau kita berpikir begitu luar biasa ya sebetulnya, kita dari tempat kita duduk-duduk di sini bisa mempelajari itu semua. Ya, coba kita lihat posisi kita di alam semesta jadinya seperti apa ya semesta kita. Jadi kita kalau lihat nih galaksi yang banyak sekali tadi ya, dari tepi gambar ini ke tepi yang seberangnya itu cuma sebesar bulan purnama, cuma selebar bulan purnama. Tapi di dalam foto ini foto diambil oleh Hubble Space Telescope sih. Space Telescope. Jadi teleskopnya ada di luar angkasa ya, Bu ya? Tepat sekali. Itu teleskopnya keren banget. Ya udah 30 tahun keliling-keliling, terus lihat-lihat foto terus. Nah, kita bisa lihat di gambar ini semua yang ada di situ, setiap titik cahaya adalah galaksi. Bukan lagi bintang tapi galaksi. Tapi memang tidak bisa kita lihat dengan mata sendiri, ini harus pakai teleskop. Tapi yang jelas dengan ini kita jadi dibuat sadar bahwa alam semesta kita besar, dan sudah lumayan tua, begitu ya, isinya macam-macam, termasuk kita di dalamnya. Luar biasa bahwa kita bisa melihat itu semua. Nah, jadi mungkin kita sudah pelan-pelan pulang nih ya. Jadi bukan apa-apa sih, kalau kita udah mulai habis. Nah, jadi dengan begitu kita kembali pelan-pelan ke bumi sambil melihat. Kita udah lihat apa aja tadi, ya kan? Mulai dari bumi kita, rumah kita gitu ya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, banyak sekali juga isinya atau fitur-fitur yang ada di permukaan bumi juga sangat beragam sekali ya. Kemudian kita melihat bumi kita dari jarak yang sedikit agak jauh di luar angkasa. Sampai kita bisa potret seluruh atau bulatan permukaan bumi kita gitu ya. Kemudian bumi kita ternyata merupakan hanya satu dari 8 planet yang lain yang mengelilingi sebuah bintang induk yang kita namakan matahari. Nah, matahari, dari 8 planet juga kita lihat ternyata mulai dari ukuk, kemudian fitur-fiturnya juga berbeda sekali satu dengan yang lain gitu ya. Unik ya tiap planet sekali. Nah, dan ternyata matahari bersama planet-planet yang lain itu berada di dalam satu sistem yang lebih besar lagi bersama dengan ratusan bintang yang lain yang kita kenal sebagai galaksi. Ratusan miliar. Oh iya, ratusan miliar. Satuannya gitu ya. Ratusan miliar bintang di dalam sebuah galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan ternyata galaksi Bima Sakti kita itu merupakan satu dari triliunan galaksi yang lain yang mengisi alam semesta kita. Nah, jadi senang sekali kita bisa
bertamasya sama teman-teman semua. Senang sekali kita bisa melihat beberapa hal yang rinci dan mudah-mudahan ini menyenangkan buat teman-teman semua dan bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Yatni. Terima kasih Bu Nana sudah ajak kita keliling alam semesta nih. Udah banyak sekali yang kita lihat ya. Oke, nah Makasih ceritanya teman-teman. ya ceritanya sudah selesai tamasya kita. Nah sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab Bu. Jadi tadi teman-teman mungkin sambil mendengarkan cerita, wah kebayang nih ada yang ingin diketahui atau ditanyakan. Nah Mbak Lutfi dan Mbak Ocha sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Nana di sini dan juga saya kalau sempat begitu. Jadi silakan Mbak Lutfi, sudah ada pertanyaan-pertanyaan apa nih dari teman-teman? Planet-planet di luar sana. Hubungannya dengan kita. Oh ya, apa manfaatnya keberadaan planet-planet di luar sana terhadap kita, Bu Nana? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Mbak Lutfi. Karena planet-planet yang ada di tata surya itu ibaratnya seperti saudara kandung kita. Mereka terbentuk sebagai bagian yang tidak menjadi bagian matahari. Jadi ketika matahari sebagai bintang terbentuk, itu ada banyak material, ada sisa yang nggak ikut ke matahari. Nah, itu ada yang jadi planet, ada yang jadi asteroid, dan lain sebagainya. Jadi planet-planet itu membantu kita sebetulnya untuk mempelajari kita itu asal-usulnya bagaimana, proses pembentukan bumi, dan mereka yang planet-planet lain itu seperti apa. Lalu juga memperkirakan misalnya, bumi nanti akan jadi planet seperti apa ya. Tentu tidak besok, tidak minggu depan, tidak tahun 2030, tetapi mungkin ratusan ribu jutaan tahun yang kemudian. Karena bumi sudah berumur 4,6 miliar tahun. Hari ini kita bicaranya miliar-miliaran terus ya. Nah, gitu. Jadi mereka itu bermanfaat untuk kita untuk mengenali kembali diri kita. Mengenali bumi kita dengan lebih baik. Baik, semoga menjawab. Ada pertanyaan yang lain, Mbak Lutfi? Baik, jadi sebetulnya seberapa luas sih alam semesta kita, Bu? Ini kita senang melihat-melihat. Kita mulai dari yang agak kecilan dulu ya, galaksi. Oke? Nah, galaksi kita itu dari tepi ke tepi, dari tepi yang sebelah sini yang dekat tangan saya ke tepi yang dekat tangannya Mbak Yatni itu sekitar 100.000 tahun cahaya. Artinya cahaya yang jalannya kencang sekali itu 300.000 kilometer per detik itu butuh 100.000 tahun untuk sampai dari ujung sini ke ujung yang sini ya Bu ya. Betul sekali. Nah, sementara jarak antar galaksi, jadi antara galaksi kita dengan Andromeda misalnya gitu, itu ordernya jutaan tahun cahaya. Iya, jadi kalau kita mau bergerak dengan kecepatan cahaya sekalipun, maka baru akan sampai ke tetangga galaksi kita dalam order jutaan tahun cahaya gitu ya Bu. Ya. Nah, jadi dengan tadi foto yang hanya sebesar bulan purnama, itu sebetulnya sudah bermiliar-miliar tahun cahaya. Giga. 10 pangkat berapa tuh? 12. 12, betul. Ya, jadi nolnya ada 12. Nolnya ada 12. Jadi ribu miliar. Gitu. Jadi antar dari ujung ke ujung tadi, dari tepi ke tepi, itu segitu. Cahaya itu butuh giga tahun cahaya untuk menyeberang. Tahun untuk. Nah, kalau kita kalikan tahun tadi dengan 300.000 kilometer per detik, dikalikan. Detik 1 tahun itu berapa detik coba?
1 tahun kan 365 hari. 1 hari hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, kita kalikan itu semua, jadilah dia kilometer. Jadi, besar sekali alam semesta kita, Mbak Lutfi. Oke, nah pertanyaan yang lain masih ada kah, Mbak Lutfi? Terima kasih. Habitable zone. Wah, habitable zone ini udah mau jalan-jalan ke eksoplanet ini pasti. Ini ciri-cirinya orang tanya habitable zone tuh artinya dia tertarik tinggal di eksoplanet. Nah, habitable zone itu bahasa Indonesianya adalah zona yang bisa dihuni. Dihuni oleh siapa? Dihuni oleh makhluk hidup. Nah, kira-kira begini menghitungnya. Jadi kalau kita punya bintang, jadi dia menjadi matahari atau kepala keluarga sistem planet tersebut, maka kita akan tanya matahari, bintang, Anda temperaturnya berapa, suhunya berapa? Misalnya dia sebesar matahari kita, gitu ya. Maka habitable zone itu adalah daerah yang mana jaraknya itu memungkinkan suhu si planetnya itu membuat air ada dalam keadaan cair. Jadi misalnya kalau tadi kita mainan lagi ini yuk, matahari nih, ada sebuah bintang. Nah ini misalkan bumi, tadi dia temperaturnya berapa? Nah si planet ini harus berada dalam keadaan bagaimana temperaturnya agar air ada dalam keadaan cair. Nah tentu saja semakin panas bintangnya, semakin tinggi suhunya, lebih jauh lagi habitable zone-nya. Kalau bintangnya enggak tinggi-tinggi amat, dia bisa agak lebih dekat. Nah, yang penting si planet ini berada dalam temperatur yang membuat air berada dalam keadaan cair. Itu Mbak Lutfi. Jadi harapannya kalau air bisa dalam keadaan cair, makhluk hidup itu bisa dengan lebih mudah hidup di situ. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Mbak Lutfi? Lubang hitam nih Bu. Senang sekali ya. Teman-teman tuh biasanya kalau nggak tanya lubang hitam, tanya T-Rex. Lubang hitam ada pada berbagai ukuran. Yang paling kecil dia seukuran bintang. Nah, bintang tadi kan kita bilang dia bisa lahir, menjadi dewasa, nanti dia sudah tua, habis dia. Dia nggak punya lagi cara untuk menghasilkan foton, menghasilkan cahaya. Akibatnya badannya yang berat gitu akan runtuh gravitasinya. Dia akan menjadi objek yang sangat-sangat mampat. Kecil tapi masanya besar sekali. Jadi bayangkan aja kalian punya tumpukan gedung yang tinggi sekali, kemudian semuanya runtuh hanya ke 1 sendok teh. Tapi kan kebayang 1 sendok teh itu akan berat sekali. Lubang hitam tuh seperti itu, hanya lebih parah lagi gitu ya, masanya besar sekali. Nah, di situ akan membuat gravitasinya menjadi terlalu tinggi, terlalu dalam sumur potensialnya. Jadi apapun bisa masuk ke situ, termasuk cahaya. Kalau udah masuk situ nggak bisa keluar lagi. Akibatnya apa? Gelap. Makanya disebut hitam karena cahaya nggak bisa keluar dari situ. Betul sekali. Nah, di mana letak lubang hitam? Jadi lubang hitamnya sebesar-besar bintang, betul? Ya, adanya di mana-mana di dalam galaksi. Tetapi yang menarik tuh Mbak Yani, di pusat galaksi kita dan banyak galaksi yang lain, itu bagian tengahnya itu ternyata ada lubang hitam juga. Tapi besar sekali. Wow. Nah, lubang hitam di bagian tengah galaksi kita itu masanya berapa coba? Kalau tadi ada ratusan juta, miliar, ratusan miliar. Jadi ada lubang hitam di pusat galaksi kita yang masanya jutaan masa matahari. Jadi kalian kumpulkan matahari atau bintang sejumlah jutaan, kumpulin di bagian pusat, taruh di 1 sendok gitu ya. Nah, gitu. Jadi lubang hitam ada di mana-mana, terutama di galaksi yang ukurannya
bintang, masanya sebesar bintang, tapi yang besar sekali Itu ada di ketemunya pusat-pusat galaksi. Ya, Ini yang biasanya kita kenal sebagai supermassive black atau hole. Betul. lubang hitam supermassive begitu ya, Mhm. Pak ya, karena masanya yang besar. Ya. Oke, masih ada waktu untuk tanya jawab, Mbak Lutfi? Mhm. Baik. Oke, perbedaan antara bintang tua dan bintang muda, Bu? Perbedaannya, jadi bintang-bintang itu terlahir ya kalau saya boleh ngambil kapasitas satu ya Mbak Yatni. Bu. Nah, ini kalau awan hidrogen ya masih nyebar gitu kemana-mana, lama-lama dia ngumpul karena saling terikat secara gravitasi, terus kumpul jadi kecil, Nah, jadi bintang. Oke, nah begitu dia jadi bintang, dia akan jadi bintang yang terang sekali. Nah, bergantung tadi dia sudah berhasil mengumpulkan awan hidrogen berapa banyak. Kalau dia ngumpulin banyak banget, dia akan jadi bintang yang lumayan besar. Besar, tinggi temperaturnya, panas, dia bisa warnanya putih, biru yang tadi kita lihat seperti di Pleiades tadi ya. Nah, kalau dia sudah jadi bintang cukup lama tuh miliaran tahun lagi. Gitu. Nah, itu dia lama-lama kehabisan nih gas hidrogen yang akan menjadi gas yang lain, ya kan? Misal helium, karbon, itu loh unsur-unsur kimia yang ada di tubuh kita, betul. Datang dari dalamnya bintang loh Mbak Yatni. Nah, lama-lama dia kehabisan bahan bakarnya, terus lama-lama dia akan pelan-pelan berubah warna, berubah temperaturnya gitu ya. Jadi ada yang akan menjadi lebih kuning, kayak matahari kita. Ada yang makin merah, ada yang menjadi besar sekali. Tadi yang di Orion itu kan ada yang Betul, ada raksasa merah namanya Betelgeuse. Betelgeuse itu bintang raksasa merah menunjukkan dia sudah tua, dan kalau dia masanya besar sekali, dia bisa kemudian suatu hari dak loh. Makanya dia namanya supernova. Kalau dia masanya besar sekali, sisa supernova itu bisa jadi lubang hitam yang tadi ditanyakan. Jadi perbedaan umur itu bisa dilihat dari perbedaan warnanya, perbedaan temperaturnya, dan kandungan-kandungan kimia yang ada di dalamnya. Oke, semoga menjawab keingintahuan teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang lain, Mbak Lutfi? Wah, nih. Seperti apa kira-kira Bu kalau kita ada di luar angkasa? Apakah boleh bawa kipas, harus bawa AC, atau bawa jaket yang tebal? Ya, yang jelas tadi kan kita lihat tuh Mbak Yatni, setiap planet tuh unik kan ya. Betul. Nah, bumi kita pun keunikannya adalah dia punya atmosfer, punya kandungan udara yang pas buat kita ya, buat makhluk hidup bisa bertahan dan lain sebagainya. Dan bahkan makhluk hidup tuh bisa bertahan hidup karena dia beradaptasi terhadap apa yang ada di bumi. Nah, tetapi kalau dia mau pindah ke tempat yang lain, bahkan gak usah jauh-jauh pindah, hanya untuk keluar dari atmosfer kita, maka sudah akan dia temui lapisan udara yang berbeda, kandungan kimianya berbeda, kelimpahannya berbeda, bahkan oksigen itu bisa juga nggak ada gitu kan. Sehingga semua awak pesawat itu yang mesti keluar dari pesawatnya untuk misalnya betul-betulin apa gitu. Hubble Space Telescope pernah juga tuh gitu ya. Orangnya keluar dari roketnya, ngobeng-ngobeng gitu kan. Nah, bayangin, dia harus pakai pakaian astronot yang lengkap. Dia dikasih selang oksigen, ya kan? Betul. Nggak ada oksigen yang cukup di daerah di luar planet kita. Jadi di tempat lain pun kita belum tahu apakah ada oksigen cukup yang bisa membuat astronot itu bisa ke sana kemari tanpa selang oksigen. Dan juga bumi itu relatif hangat untuk kita cukup gitu ya. Kalau di luar sana ya sudah dingin sekali, temperaturnya jauh menurun. Jadi kita harus berpakaian pelindung yang luar biasa. Ini ya, memang sudah nyaman ya di permukaan bumi kita ya. Permukaan bumi itu paling nyaman deh. Oke, ya Mbak Lutfi ada pertanyaan yang lain?
Kalau aku yang bertanya, Pluto kan berubah sekarang di planet kecil. Sebetulnya apa kenapa ya? Kok bisa itu? Oke, ini yang sering banyak ditanya nih. Pluto itu tidak lagi jadi planet. Apakah dia pergi dari tata surya kita? Atau kenapa dia dijadikan planet kerdil statusnya, Bu? Nah, itu terima kasih buat pertanyaan ini. Pertanyaan ini sudah mulai diajukan orang hampir 20 tahun ya, tapi tahun 2006 kemudian diketok balik bahwa yuk kita beri nama Pluto sebagai planet kerdil. Karena apa? Karena Pluto itu punya banyak karakter yang lumayan berbeda dari 8 planet yang lain. Misalnya orbitnya, itu kalau yang lain tuh tenang-tenang, orbitnya di satu bidang. Si Pluto ini agak mencong-mencong tuh ya. Bisa kita lihat nih bagaimana orbit jalannya Pluto agak miring sedikit begitu ya, dan memotong orbit yang lain. Planet yang lain. Nah, planet-planet yang 8 tuh nggak ada yang seperti itu. Akibatnya orang berpikir mungkin Pluto dibentuk dengan cara yang sedikit berbeda dan punya karakter lain yang sedikit berbeda. Oleh karena itu, dan ukurannya kecil gitu ya, dan itu mirip dengan objek-objek yang pada zaman itu mulai ditemukan makin banyak di daerah yang jauh tadi. Iya, jadi setelah Pluto itu ya masih ada objeknya. Ya, banyak objek yang habis itu. Betul. Nah, karena Pluto lebih mirip sama mereka, lebih baik dikasih kelompok yang baru. Dibuatkan kelompok yang baru di mana Pluto adalah pionirnya. Gitu. Tapi Pluto-nya masih ada loh. Ya, ada. Tempatnya tidak kemana-mana ya. Nah, itu alasannya kenapa Pluto dijadikan planet kerdil, begitu ya. Dimasukkan ke dalam kategori baru yang kita sebut sebagai planet kerdil. Ya. Begitu Mbak Lutfi. Wah, keren pertanyaannya. Ya, kalau kita cari-cari di internet pun, Bu, itu kita selalu bisa menemukan gambaran yang yang kita sebut sebagai dengan galaksi Bima Sakti, begitu ya. Jadi selalu ada gambar galaksi Bima Sakti. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan gambar tersebut? Padahal galaksi itu besarnya minta ampun dan kita belum bisa pergi dari galaksi kita untuk bisa memotretnya. Ya, nah kalau kita ditanya foto galaksi kita, pastilah tampilannya foto Bima Sakti seperti yang kita lihat di langit kita. Ya, betul. Dan dia akan membentang seperti tadi, sungai yang putih. Nah, seperti itu. Iya, jadi Bima Sakti ya hanya terlihat seperti itu saja ya, Bu ya, dari bumi. Nah, berikutnya kalau kita lihat dia seperti piringan dengan lengkap, itu adalah model ya. Jadi dia adalah bisa jadi model yang dari yang bagus sampai dari menggunakan simulasi komputer yang canggih sekali. Betul. Nah, itu sudah dengan mempelajari banyak sekali sebetulnya Mbak Yati. Misalnya mempelajari bagaimana bintang-bintang bergerak, bagaimana matahari mungkin beredar mengelilingi pusat, bagaimana susunan gas. Jadi orang pakai teleskop optik, orang pakai teleskop radio, orang pakai teleskop inframerah untuk akhirnya bisa menyusun suatu model bagaimana kira-kira bentuk galaksi kita. Sebab benar sekali, kita belum pernah keluar galaksi. Besar banget, ini kan tadi Pluto 100.000 tahun buat cahaya loh. Betul. Sampai ujung sana. Jadi sudah barang tentu kalau dibilang tampilan Milky Way atau Bima Sakti dengan lengan-lengan spiralnya, pastilah itu model. Model, bukan foto. Betul. Foto adalah yang seperti yang kita lihat di sini. Ya, walaupun model, tapi model itu dibangun dari hasil penelitian yang memang sesungguhnya begitu ya. Lokasi-lokasi bintang terhadap matahari kita, berapa jauhnya dari kita, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran berapa dimensi atau bentuk dari galaksi kita. Ya. Kalau andaiannya kalau kita bisa jawab dengan sedikit lebih panjang adalah kita kan ada di dalam gedung yang besar sekali nih. Betul. Di Wisma Kerkoko nih besar sekali adik-adik, ada banyak kamar, ada ruang tempat kita bekerja ini besar banget ya. Ada banyak pintu. Nah, sekarang kalau saya hanya bisa duduk di sini,
tidak pernah keluar, bagaimana saya bisa memperkirakan si gedung ini seperti apa sih bentuknya, besarnya seberapa? Itu bisa saya kira-kira dengan mendengarkan dengan baik. Misalkan ada yang lari sana, lari sini, gitu ya. Larinya kenceng. Kalau orang bisa lari kenceng di suatu tempat, pastilah tempat itu cukup luas. Betul, dia sebentar udah kejeduk gitu kan. Nah, kemudian ada berapa banyak orang di sini yang bisa kedengaran suaranya? Kalau banyak, berarti besar. Ya, betul. Nah, jadi dengan itu kira-kira saya bisa mengira-ira ukurannya. Yang kedua, kalau saya andaikan saya buka jendela, saya lihat rumah yang lain yang di sebelah sana gitu kan. Oh, ada rumah bentuknya kayak gitu. Ketika mungkin rumah saya kayak gitu juga. Tuh. Nah, jadi ketika kita lihat Andromeda, kita pikir, barangkali kita kayak kita juga sama seperti Andromeda. Jadi perlunya tadi seperti kita melihat planet untuk mempelajari diri kita juga merefleksi. Mempelajari galaksi lain juga sama. Mempelajari galaksi lain berarti lebih mengenal galaksi kita gitu ya Bu ya? Ya. Oke, begitu kira-kira Mbak Lutfi. Bayat nih. Nah, kenapa bentuknya bulat? Ternyata bentuk bulat itu adalah bentuk yang paling natural yang terjadi di alam. Dan stabil, betul. Ketika nih kalau bintang itu kan terbuat dari awan gas hidrogen ya Bu. Awan gas hidrogen tuh menyebar sangat banyak sekali, sangat luas sekali mengisi ruang-ruang di alam semesta kita. Nah, kalau mereka jaraknya berjauhan ya mereka adem ayem aja, tetap seperti ini, tetapi ketika ada satu gangguan mungkin itu menyebabkan salah satu titik di awan tersebut lebih memadat begitu ya, jarak antara partikelnya lebih dekat sedikit menyebabkan gaya gravitasinya meningkat, itu akan menyebabkan dia menarik material-material yang lain itu ke dalam pusat gravitasinya. Pusat gravitasinya semuanya berkumpul, ketika berkumpul terjadilah tekanan ke pusat gravitasinya. Tekanannya datang dari segala penjuru, segala arah. Jadi materialnya memadat, berkumpul dan sampai akhirnya dia membentuk satu bentuk yang paling stabil dan yang paling alami begitu ya, yaitu bulat begitu lingkaran. Dan jangan lupa dia juga karena ketika dia memadat dia juga membentuk momentum rotasi begitu. Jadi ketika dia memadat juga dia berotasi sehingga ya tekanan dari segala arah kemudian dari rotasinya itu akan membentuk benda yang berukuran atau berbentuk bulat begitu atau bola begitu ya di dalam 3 dimensi. Ya. Nah, kira-kira begitu jawaban singkatnya. Ya. Kenapa bentuknya bola begitu? Semoga menjawab. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Apakah ada kehidupan lain di luar sana di luar bumi? Oke nih, pertanyaan pamungkas tentang alien dan kehidupan di tempat yang lain. Alien yang seperti apa? Nah, itu dia tuh. Alien itu artinya sesuatu yang asing ya. Asing buat siapa? Dalam hal ini asing buat kita yang ada di bumi. Apapun yang kita kategorikan, masukkan ke dalam alien dalam hal ini adalah makhluk hidup yang tidak pernah kita jumpai di bumi. Nah, itu bisa dari sesuatu yang sederhana sekali, sangat kecil, bersel satu kayak amuba tapi tempat lain gitu ya. Kemudian bakteri atau apa sampai sesuatu yang wujudnya seperti yang kita sering lihat di film-film science fiction itu kan ya. Yang tangannya banyak, ya kompleks begitu ya makhluknya. Yang pinter banget, yang sudah punya pesawat peruang angkasa yang menjelajah kemana-mana. Nah, jadi alien itu bisa sesuatu yang dari sederhana sekali sampai sangat advance. Nah, sementara ini kita masih belum menemukan alien, bahkan yang paling sederhana sekalipun.
Dan kita masih belum tahu juga mencari mereka bagaimana. Tetapi salah satu yang orang pakai adalah mencari tadi itu yang habitable zone. Kalau misalnya daerah situ planet ada di daerah yang habitable zone juga, air berada dalam keadaan cair juga, kira-kira makhluk hidup apa yang bisa ada di sana? Hidup di situ. Betul. Tapi kan dia bukan butuh air saja, Betul. dia mungkin butuh yang lain juga. Tetapi yang lebih kita tidak tahu adalah makhluk hidup yang lain kalau ada, apakah bergantung kepada unsur kimia seperti kita. Mereka butuh oksigen, air, nitrogen dan lain-lain seperti kita atau tidak. Ya. Sebab bisa jadi berbeda. Kalau kita tidak paham tentang itu, mungkin kita mencarinya berbeda. Kita mencarinya bisa tidak pas ya kan. Kita kan kalau mencari sesuatu misalnya, kunci saya di mana nih? Saya cari kunci kan terbayang oleh saya. Tahu bentuk kuncinya seperti apa ya? Kuncinya seperti apa? Kalau enggak kan saya nemu gunting saya kira kunci, nemu piring saya kira kunci, nemu roti saya kira kunci karena saya nggak tahu kunci itu kayak apa gitu kan. Tapi begitu saya tahu kunci itu kayak apa, maka cara saya mencari sudah lebih spesifik. Nah, jadi seperti itu Mbak Lutfi, kita masih cari tahu. Kita masih mencari tahu bagaimana mencari alien, karena kita masih belum tahu alien itu bisa apa saja. Bisa jadi sesuatu yang sangat sekali berbeda dan tidak kita ketahui sebelumnya, Bu ya. Ya, begitu kira-kira Mbak Lutfi jawaban dari pertanyaan pamungkas kita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya yang keren-keren. Ya, kita kembali ke Syamsi Duha mungkin. Ya.